gitu. Mulai kapan lu bener-bener ngerasain oke, ini waktu gua buat belajar mandiri? Mungkin awal-awal mulai kuliah ya. Nah kebetulan tuh aku baru pulang sekolah, terus ditawarin. Oh maksudnya kru udah standby nih lu. Pertama kali gua ketemu lu di lapor Pak, gua sempet berpikir bahwa oh ini cewek smart nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa sekali, Amanda Rigby. Ngapain lu Nans? Ngapain Nans? Hidup masih kelilit utang, nggak usah gini-giniin cewek. Nggak usah gini-giniin cewek. Kalau udah nggak ada utang gitu, modelan kayak Sandy nih aman, nggak apa-apa gituin. Nggak apa-apa gini cewek, cuma kan utang aman, istri nggak aman. Amanda, terima kasih udah hadir di Om Wen. Thank you Kak, udah undang aku. Sampai ketemu lagi. Makasih waktunya ya. Iya. Cantik, masih muda gak sih? Oke, masih muda. Masih muda. Iya, masih muda. Programnya udah banyak banget ya kan. Film ya kan, terus banyak lah. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi menurut Amanda, ini maaf kalau Amanda mau jawab boleh, nggak juga nggak apa-apa. Menurut Amanda, kenapa orang Indonesia gampang masuk angin? Aku mau jawab sih. Boleh, silakan. Karena menurut aku kita tuh kebanyakan di AC. Oh, banyakan di AC. Iya nggak sih? Oh, iya betul. Kita keluar. Iya udah. Iya bener lah. Itu jawaban paling logik. Kita outdoor kan kita kepanasan. Tapi kalau kayak di maaf ya, misalkan di daerah, di perkampungan yang nggak ada AC, masih banyak dijumpai orang-orang kerokan, masuk angin. Kakak tapi ini orangnya kalau masuk angin suka kerokan nggak? Kalau masuk angin nggak suka kerokan sih, tapi lebih suka ke WC sih. Karena kan mules ya. Kerokan sebenarnya beda dong. Iya. Tapi kalau kerokan dulu sering banget kerokan. Tapi katanya semakin kita sering kerokan malah anginnya gampang masuk karena pori-porinya terbuka. Oh gitu. Gitu. Jadi mulai setelah tahu informasi itu, gue udah nggak mau lagi deket sama orang yang ngasih info itu ke gue. Nggak ada di sini kan orangnya? Nggak ada. Tapi tukang pijitnya ada di sini. Dia datang tuh tadi udah bawa bungkusan, gue bilang, wah pas banget gue lagi nggak enak badan nih. Apa mau mijit sekalian, gue bilang. Amanda, lu awal karir dimulai dari? Aku awal banget itu main iklan. Iklan? Oh, iklan. Tahun, aku masih sekolah, waktu itu masih SMP. Masih SMP? Ditawarin main iklan. Kan dulu waktu aku SMP, SMA tuh belum ada yang namanya endorsement. YouTube itu belum ada. Jadi banyakan tuh, dan aku masih sekolah, jadi belum bisa syuting yang reguler kayak gitu. Jadi paling iklan sama, dulu tuh majalah. Oke. Ya kan? Iklannya apa? Iklan? Soft drink, ada iklan soft drink, ada beauty juga. Oh, soft drink tuh maksudnya minuman di pembalut? Bukan. Oh, bukan. Oke. Itu bayaran pertama lu berapa? Lu inget gak? Bayaran pertama aku ya berapa juta sih? Loh, kok nggak yakin gitu maksudnya? Nggak usah sebutin nominal kan? Iya, kisarannya ya. Di bawah 10, di bawah 20. Di bawah 10. Itu iklan pertama aku dan di bawah 5 lah, hampir 5. Oh, itu tapi udah ada manajemen atau lu sendiri? Nah, kebetulan tuh aku baru pulang sekolah. Terus ditawarin. Oh, maksudnya kru udah standby nih lu. Pulang sekolah nih. Cakep nih. Karena pemeran utamanya kayaknya kurang deh. Cakep nih. Gitu. Orang banget, masa aku baru tarik. Iya, siapa tahu lu bilang gitu tadi. Mungkin lah. Waktu itu. Ya, emang nggak mungkin ya. Tapi emang Tuhan adil. Oh, lanjut lagi.
Terus. Waktu itu pulang sekolah ditawarin mau main iklan nggak? Oh, disuruh casting dulu. Oh, tetap casting. Tetap. Terus aku casting tuh pakai baju seragam sekolah. Terus aku udah mikir, nggak mungkin banget diterima juga, iseng aja gitu kan, nggak mungkin banget diterima. Terus casting, nggak lama diterima. Dikabarin diterima karena aku tuh dulu orangnya kurang ada ekspresi. Jadi menurut aku bingung juga gitu disuruh casting dan aku tuh nggak ada ekspresi. Dan memang lu emang nggak ada ketertarikan di awal? Awalnya enggak, karena masih sekolah dan nggak ada niatan, nggak kepikiran gitu. SMP SMA? Ini SMP. Nggak ada kepikiran ke dunia entertainment. Dan aku sama sekali karena aku orangnya pemalu banget. Oke. Pemalu dan pendiam dulu. Oke, dulu ya. Ya kan orang berproses. Gua dulu juga pemalu ya. Pendiam gua. Tapi kan aku kalem kan? Apa? Aku kalem kan? Banget. Terus. Terus nggak kepikiran sama sekali. Terus akhirnya ya udah nyobain deh. Terus casting bingung disuruh ngapain gitu. Terus disuruh pura-pura minum. Aku masih ingat disuruh pura-pura minum soft drinknya. Minum gitu. Nggak ada ekspresi, nggak ada apa. Aku bingung. Terus itu orangnya, kamu bisa nggak sih ada ekspresi dikit gitu kan? Terus akhirnya ngulang tuh sampai 2 kali. Aku udah terus pulang kan. Aku udah yakin ini nggak mungkin banget diterima. Terus akhirnya diterima dan iklan itu tuh nyambung sampai aku SMA 6 kali. Wow. Itu kamu pulang sekolah loh. Gimana kamu niat casting loh? Ya pulang sekolah aja langsung berapa tahun? Tapi itu yang nggak niat. Yang niat tuh dulu kan aku sering ikut casting kan untuk iklan gitu, banyak juga Kak yang nggak diterima. Malah nggak keterima? Malah nggak keterima. Oh, makanya berarti kamu harus sering-sering nggak niat gitu. Nggak niat. Iya. Kayaknya gitu deh. Pulang dari Alfamart gitu. Tiba-tiba, gue masih penasaran maksudnya lu tiba-tiba pulang sekolah itu dihampirin sama agensi atau bagaimana? Iya, dihampirin sama kan aku makan nih sama mama aku. Oh. Terus disamperin, itu baru pulang sekolah banget. Mau nggak ikut casting? Gitu rumah makan Sunda. Aku lupa tuh nggak ingat. Itu telaga samperin bukan? Sampiran ya. Ada. Nggak tahu berarti dia nggak tahu. Dia disamperin. Iya, terus disamperin. ngomong dulu ke mama atau ke lo? Ke mama dulu kan aku masih kecil, masih SMP kan. Okay. Terus abis itu boleh nggak ikut casting iklan terus mama apa? bilang boleh, aku kan gitu mam. Ternyata tahu gitu nggak boleh gitu kan. Terus ngomong ke mama. Iya, terus iklan apa gitu, iklan soft drink, dan kebetulan kan soft drinknya emang aku boleh sebutin brand? Boleh. Fanta. Oke. Ya kan, terus abis itu aku bilang mau deh mah, aku bilang gitu. Karena sebelumnya aku sempat ikut photoshoot majalah. Oke. Dan aku ternyata suka gitu. Aku ikut casting ini. Terus aku udah yakin banget nggak bakal diterima deh, udah out-outan pakai seragam sekolah. Nggak ada ekspresi. Kayak malu banget, pemalu. Terus akhirnya diterima, emang ya jalannya sih gitu. Rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Dari situ berlanjut tuh ya. Dari situ berlanjut. Iklan. Iya. Bukan hanya iklan soft drink aja, tapi berbagai macam iklan mungkin pernah lo jalanin, atau hanya itu iklan yang pernah lo? Ada iklan beauty, tapi ada iklan dulu tuh pas aku kecil ada iklan susu juga. Oke. Tapi print gitu, printed ad gitu. Oke. Terus aku tuh pernah ya, ini aku mau cerita sedikit. Aku pernah, ini nggak ngenakin banget. Aku pernah dulu tuh ikut casting. Oke. Terus aku ketemu nih, ini salah satu brand ternama lah di sini, brand ternama untuk muka. Oke. Untuk cuci muka ya. Terus aku datang, terus padahal aku niat. Ini aku niat nih. Terus yang casting aku bilang, kayaknya dia nggak usah deh, soalnya mukanya banyak bintik-bintiknya gitu. Karena kan aku ada freckles kan. Ya, muka aku. Karena ya turunan juga kan. Iya, terus aku ada freckles di muka aku. Terus aku agak sedih gitu, kayak emang gue jelek banget ya kayak gitu kan. Gak usah ngomong jelek ya. Gak usah gitu.
Nah kan baru pertama kalinya aku tuh digituin. Kayak cowok cewek? Cowok. Cowok tapi Oke, lanjut. Ya iya biasanya gitu. Nah, zaman aku ikut-ikut casting tuh belum ada kan Instagram gitu. Jadi tuh belum banyak campaign yang namanya self love, self care tuh belum ada. Jadi orang tuh mungkin dulu lebih banyaknya kulitnya harus kayak gini, alisnya harus kayak gini gitu. Kalau sekarang kan kita lebih ke love yourself gitu. Jadi dulu aku digituin pernah sekali tuh. Sakit hati? Agak. Terus pulang nangis dong? Enggak sampai nangis. Kan aku nggak ada ekspresi, jadi habis itu lupa lagi Sebenarnya nggak ada ekspresi, emang nggak ada ingatan beda tipis ya. Kalau lu kayak gitu jatuhnya lu nggak punya ingatan, gampang hilang ingatan. Dua-duanya kayaknya aku. Terus gitu nih ngomongnya gitu kayak dia kayaknya nggak usah deh, nggak mungkin. Tapi yaudahlah casting aja mukanya. Ngomongnya di depan lu langsung? Iya, mukanya kayak banyak bintik-bintiknya gitu kan. Terus aku kayak emang ya kan ini emang bawaan aku dari dulu kan, emang nggak bisa mau gimana. Dan sekarang kalau aku look back, aku kayak appreciate sih komen-komen yang kayak gitu karena aku lebih menghargai diri aku sendiri. Emang betul. This is who I am gitu dan aku nggak mau ngerubah itu gitu. Kamu tuh bintik-bintiknya merah atau hitam? Ini yang kakak lihat warna apa? Nggak kelihatan. Kamu gua harus pakai kacamata. Aku kan ada freckles kan, jadi agak mungkin nggak kelihatan banget. Tapi kan kalau waktu itu kan karena mungkin beauty brand ya. Dan zaman dulu tuh peduli banget gitu sama yang kayak harus agak coklat. Apa sih? Iya kan kayak bintik-bintik kayak agak coklat gitu kan freckles. Temen aku bintik-bintik juga. Tapi semuka. Itu jatuhnya apa ya? Oh itu warna kulit, sorry. Enggak itu salah, berarti gue salah. Tapi itu bikin lu ngedown gak sih? Agak. Secara lu kan baru ya kan, maksudnya itu pengalaman lu juga yang baru memang beneran niat pengen casting, and then lu dapetin treatment kayak begitu gitu. Iya, dan beauty brand yang saat itu kayak nih gitu kan. Ya agak down. Terus aku emangnya jelek ya gitu kan, ada freckles gitu. Tapi ternyata lu sempet counter itu. Iya, sempet ada kepikiran itu. Kayak, tapi lu nggak sampein? Enggak, aku simpen sendiri aja karena kalau aku abis itu jujur aku lupa sih itu kan sekolah ya. Abis itu kayak sekarang nih kalau aku look back zaman dulu tuh yang awal-awal aku mulai casting ada beberapa komen yang namanya juga baru casting ya. Sekarang aku kayak untung ya aku nggak ngerubah apapun gitu di diri aku. Kayak sekarang kayak orang tuh aku lihat kita tuh semuanya lebih appreciate things more gitu karena kita tahu yang ya itu yang what makes you different gitu. Betul sekali. Ya ibarat kata kalau misalkan kita pengen look kita sama, seragam, yang satu bentuknya begini, gue pengen bentuknya begini, gue seperti melihat drama Korea. Looknya sama semua, ceweknya sama semua, cowoknya sama semua, dan itu menurut gue bikin kesel. Kenapa kak? Ya, gue kan nggak bisa kayak mereka. Kakak pengen banget. Iya pengen banget lagi, pengen banget. Tapi ketika lu down seperti itu, apa yang nguatin lu untuk coba lagi? Aku, mamah aku. Aku apa-apa tuh karena aku anak tunggal, aku pasti nanya mamah. Nanya mamah kayak, mah masa tadi aku bilang gini, emang jelek ya atau apa gitu. Pasti kalau ada apa tuh aku tanya mama pasti jawabannya lebih nenangin kayak enggak, ya udah emang kayak gitu, mau gimana, kayak jangan dengerin apa kata orang lah, jadi diri kamu sendiri, pasti mama kayak gitu. Mama Jogja. Iya. Papa Inggris. Iya. Artinya berarti mama bisa menempatkan diri dengan sangat baik, memberi penguatan ke lu, apalagi kan lu anak tunggal, perempuan juga. Kalau misalkan lu langsung down dan nggak bisa bangkit lagi kan lu mau ceritanya juga agak susah, lu nggak ada
nggak ada kakak, nggak ada adik kan, pasti tempat cerita lo cuma nyokap kan. Seberapa deket sih lo sama nyokap bokap? Deket banget, aku deket sama dua-duanya. Oke. Walaupun aku anak tunggal tuh, tapi mereka kalau dimanja ya pastilah ya, anak satu-satunya. Iya, aku nggak mau bohong apa gimana. Tapi mereka itu selalu ngajarin aku untuk kalau bisa sendiri, coba sendiri gitu. Kalau bisa semua sendiri. Dan kalau aku udah menentukan pilihan aku, dan tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri gitu. Oh dari dulu udah diajarin kayak gitu? Dari dulu diajarin kayak gitu. Mulai kapan lu bener-bener ngerasain, oke, ini waktu gua buat belajar mandiri? Mungkin awal-awal mulai kuliah ya. Kuliah di luar atau di sini? Di luar. Oh, lah terus teman-teman lu di dalam, lu di luar ngapain? Teman-temannya kuliah di dalam dengerin dosen. Amanda sendiri di luar. Kuliah di luar. Ngapain kuliah di luar katanya? Aku ngapain dalam, takut masuk angin. Oh, takut masuk angin. AC bener-bener juga. Mendingan di luar ya. Sorry Nda, di mana? Di luar di mana? Di Singapura. Oke. Di Singapura. Terus aku ambil apa? Manajemen, oke. Manajemen. S1. S1 iya. Selesai. Wih, keren. Gimana kuliah di luar tuh? Lu tapi totally semua kayak biaya hidup lu dari keluarga lu, atau seperti layaknya teman-teman yang lain yang mungkin merasakan kuliah di luar, mereka harus kerja sampingan gitu? Iya, sebenarnya aku tuh sempat gap dari aku selesai SMA, itu aku sempat syuting stripping dulu. Oh, oke. Selama setahun, baru aku pindah ke Singapura. Karena kebetulan aku sekolahnya juga kecepatan setahun. Oke. Nah aku pindah ke Singapura. Lu sekolahnya kecepatan setahun? Iya. Nah gimana tuh, temen-temen kan belum datang setahun nih. Tapi banget. Nih, gua datang ke sekolah. Gua kecepatan setengah jam aja kan sepi ya. Mana temen-temen gua? Nih lu kecepatan setahun nih, nunggu setahun nih. Bosan banget tadi ya. Ngapain ya? Gua mana gitu? Gak ada orang. Oke, terus lanjut. Aku mau cerita sedikit ya tentang aku dan Kak Wendy ya. Ini sahur. Aku tuh kan ya seperti yang kakak tahu, aku tuh bingung gitu kan, awalnya mau ngapain ya gitu, kayak bingung aja. Untungnya udah kenal kan semuanya. Tapi Kak Wendy tuh yang membuat aku salah satu orang yang membuat aku menjadi seperti itu tuh. Thank you to Kak Wendy sih. Jadi akhirnya aku tahu harus apa gitu. Maksudnya harus apa gimana? Awal jadi kita berantem ada bahan, terus kakak ledek-ledekin aku. Itu jadi ngebuat aku lebih tahu mau ngapain gitu. Sebelumnya lu nggak tahu, lu datang ke lokasi tuh mau ngapain nggak tahu ya? Enggak, makanya gue tanya buat. Ini mau ngapain ya? Disuruh makan pagi bareng kali ya? Suruh makan pagi. Enggak, maksud gue kan ada orang-orang yang membuat yang bikin persona misalkan terlihat bodoh. Iya. Padahal sebenarnya pinter. Nah makanya gue tanya sama lu kuliah di Singapura, selesai S1, IPK lu 3,7, itu gede banget. IPK lu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada gue, ya kan? Tapi pertama kali gue ketemu lu di Lapor Pak, gue sempat berpikir bahwa oh ini cewek smart nih gitu. Nggak pakai TV ya? Nah itu ya, kan gue bilang iya dong. Kalau dia ada TV-nya kan gede lagi dia. Ini cewek seperti kalem ya kan? Waktu di Lapor Pak lu kalem, terus kelihatan smart. And then beberapa kali ketemu di acara-acara yang lain, komedi dan segala macam, kok gue jadi kayak ini gue bingung nih, persona lu yang kalem pinter atau persona lu yang terlihat bodoh tapi pecicilan. Nah, personanya yang mana, aslinya yang mana? Kalau aslinya yang mana tuh aku nggak bisa jawab ya, itu kan tergantung. Iya nggak sih, tergantung nggak sih? Yang tahu aslinya ya itu lu lah. Iya. Kalau di TV mungkin yang lebih menghibur karakter aku yang bisa ngebuat orang ketawa, ya karakter aku yang rada kayak gitu ya. Ya nggak sih?
Sumpah gue bingung nih. Gue jadi kejebak sama pertanyaan gue sendiri. Enggak. Ya udah aku jawab. Oke. Itu sebenarnya kalau yang di TV-TV itu mungkin lebih ke karakter sih, Kak. Personal lu yang coba lu bangun. Iya, aslinya kan nggak kayak gitu. Asli lu smart, asli lu kalem gitu kan. Aku nggak bilang aku smart atau aku kalem, itu kan relatif. Okay. Tapi kalau di TV itu karakter yang di setiap program atau apa yang aku coba untuk bangun yang menghibur tuh kayak gimana, dan aku juga coba mainin sama orang-orang di sekitar aku yang cocoknya tuh gimana gitu. Apa yang lu dapat dari dunia pendidikan lu, ya perkuliahan lu lah? Ada yang kebawa gak? Maksudnya ada yang kepake gak pada saat lu bekerja di dunia entertain? Selain ngitung duit ya? Penting tuh. Oh iya, itu penting, betul. Selain ngitung apa? Aku tuh sebenarnya ada clothing line. Oh. Namanya Eyeline Sky. Itu udah 2,5, udah mau 3 tahun sekarang. Masih jalan sampai sekarang? Masih. Oke. Nah itu aku ada ready to wear sama ada custom made. Jadi itu mungkin kepakainya lebih ke situ. Yang marketingnya apa. Terus kita harus ngebuat apa, gimana cara ngejual koleksi baru. Terus partnershipnya gimana, lebih kayak gitu sih. Itu lebih ke fashion buat cewek atau? Khusus buat cewek, ya. Oh, khusus buat cewek. Oke. Lu sendiri atau partneran? Bertiga. Partnernya bertiga. Kenapa lu mutusin untuk bikin usahanya di dunia fashion? Fashion tuh memang aku suka fashion dan aku paling ngerti mungkin halnya yang buat aku lebih gampang untuk bisnis tuh di fashion. Dan kebetulan aku nih partnernya bertiga. Nah yang satu tuh aku udah kenal dari aku TK. Oke. Sahabatan sampai sekarang. Oke. Yang satu lagi juga teman dari kecil. Nah kita bertiga punya basic yang berbeda. Aku di manajemen, yang satunya di desain, yang satunya manajemen tapi khusus fashion. Jadi kita bertiga tiga-tiganya cewek? Cewek. Wow, oke. Ya dan kita bertiga memutuskan untuk pengen build something together ya. Iya, fashion yang kita bertiga memang suka, interested, dan memang kita mau ngebangun itu sama-sama bertiga. Lu bisa mutusin jalan bertiga nih. Dan ini luar biasa menurut gue ya. Sorry itu sih temen TK, temen kecil. Teman kecil. Ya, kita ambil rata-rata teman kecil berarti ya. Karena kan Tika masih kecil ya. Berarti teman kecil. Iya dong. Nggak sekecil itu. Artinya ini kan temen kecil lu dua-duanya. Iya. Gimana lu bisa keep kontak sama mereka constantly atau ketemu lagi setelah kalian udah gede? Atau emang dari kecil kalian silaturahimnya masih terjaga banget? Ini nggak sengaja sih. Jadi sahabat-sahabat aku tuh banyak yang dari kecil, memang dari kecil sampai sekarang tuh masih dan mainnya bareng. Nah kayak misalnya sahabat aku yang satu nih kita kenal dari TK, terus kita sekolah bareng. Tiba-tiba dia satu sekolah sama sahabat aku yang satunya. Dan aku sama dia juga ketemu di sana. Jadi ada mutual friends gitu. Jadi sampai sekarang kita semua emang sahabatan, deketan gitu. Dan aku walaupun aku anak tunggal, tapi aku nggak pernah ngerasa sepi sih, karena selain ada mama papa aku juga aku ada mereka semua nih cewek-cewek ini yang emang sahabatannya udah dari kecil gitu sampai sekarang. Berapa sahabat lo? Yang exactly sahabat lo? Banyak sih, ada yang benar-benar selalu sama-sama selalu ada ya. 8 ya. Dan itu kebanyakan dari kecil, walaupun sekolahnya beda-beda, tapi kita selalu ada buat satu sama lain. Momen apa yang paling lo rasakan? Nah, kehadiran mereka begitu berarti buat lo? Pas ada hal-hal dalam hidup yang aku lagi down, itu pasti mereka ada aja. Seperti? Aku nggak, jangan mancing. Ya, kayaknya mana aja ya. Kalau mau jawab ya alhamdulillah, ya nggak udah ya nggak apa-apa. Iya kan iya. Nah, gimana? Omongannya seru kan?
Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Tapi dari sekian banyak sahabat lo, atau orang-orang sekeliling lu tuh tahu gak sih kalau lu tuh dulu pemain bola, striker? Tahu dari mana? Ini kok tahu sih? Kok tahu sih Kak? Serem banget. Ini kan nggak ada di internet. Ini pemain bola lu, bro. Tahu dari mana? Iya, ya kan? Tahu dari mana? Striker kan? Please, aku mau tahu. Kakak tahu dari mana? Karena ini tuh nggak ada di mana. Aku nggak pernah cerita kan. Kenapa malu? Iya, nggak sih. Loh, kenapa? Jadi gini. Iya, oke, ceritain dong. Waktu SMA tuh aku suka banget main bola. Oke. Jadi selain striker aku juga, jangan kaget ya, lebih sering jadi goalkeeper. Wow. Dan aku kalau lari cepet. Iya. Dan aku tuh seneng banget pulang sekolah latihan bola dan tandingnya tuh setiap hari Sabtu biasanya sama sekolah-sekolah antar sekolah lainnya, girls team lainnya gitu. Ini kakak tahu dari mana? Berarti lu lumayan tomboy dong waktu sekolah. Iya, cuek banget. Tapi nggak terlihat sekarang, maksudnya lu feminim. Seiring waktu lah Kak. Oke. Seiring waktu. Kan tahu dari mana? Keren, aku penasaran banget. Tahu dari mana sih? Dari Telkomsel. Kenapa suka banget sama bola? Aku waktu sekolah. Pasti ada triggernya dong. Karena nonton bola kah? Atau karena ngeliat teman-teman main kah? Suka sports dulu waktu sekolah. Terus aku nyobain kan tenis, main bola. Terus aku seneng banget ternyata main bola. Mainnya ya, bukan nontonnya. Aku lebih seneng mainnya justru di lapangan gitu bareng sama teman-teman aku yang lain. Panas-panasan. Gitu. Iya, di luar, di bola yang rumput ya, bukan futsal ya. Iya. Dan tanding bro, sorry bro, lu futsal bro. Ini lapangan gede bro, keren. Padahal kecil ya. Nah itu dia, tapi kan lari lu kenceng. Iya. Oke. Nah terus, ya aku seneng aja. Terus aku selama high school tuh aku emang main bola. Lu sekolah di Jakarta kan? Di Jakarta, iya. Okay. Main bola dan suka gitu loh, weekend tuh ada pertandingan biasanya kan antar sekolah. Nah gitu. Sampai pernah ikut kejuaraan? Enggak pernah. Pernah tuh dulu ada kayak kayak cup gitu kan, yang kayak sekolah-sekolah tuh semua kumpul untuk kayak pertandingan tuh sempat ada juara 3 pernah, juara 1 pernah juga. Gitu. Selama jadi striker udah berapa kali nyetak gol? Waduh, nggak inget ya Kak. Wih, banyak banget dong. Bukan, maksudnya kan nggak inget. Oh, nggak ada ya? Kayak giliran lawan yang lain tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya kan nggak, kalau striker mah nggak ngaruh tinggi badan. Iya. Yang penting skill cepat sama gocek bola juga. Tapi kaget loh aku KWND tahu. Kaget. Iya, dari Telkomsel. 2 kali. Terus lanjut. Iya, main. Berapa Berapa cetak gol? Iya. Nggak tahu kan, high school lama. Ya kisaran di atas. Ya misalnya adalah dalam satu pertandingan kadang 0. Oke. Tapi ada juga kadang 1 atau 2 pernah, 2 kali pernah. Paling banyak hat-trick pernah? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Terus ya gitu sih main bola, cewek-cewek sih. Kita ngomongin sekarang masalah jodoh dulu aja nih. Iya. Makasih ya waktunya. Dia langsung makasih waktunya. Udah bang, nggak usah dibahas bang. Udah tema baru. Susah emang. Ini udah move on. Iya, udah move on. 3 karakter cowok yang harus ada di dia supaya bisa deket sama lo. Aku suka laki-laki yang kalem dalam artian tuh dia tenang dan sabar orangnya. Oke. Aku suka yang humoris juga. 2. Iya. Bisa komunikasi dengan baik. Aku suka ngobrol. Yang lu nggak suka dari cowok sampai nggak usah dekat. Kayak mau kenal aja kayaknya, aduh ntar dulu deh. Aku nggak suka yang tengil.
Ya elah. Tahu nggak sih Kak, kan ada kan kadang-kadang tuh kalau tengil gitu yang kayak aku tuh kalau so ganteng aku kalau cowok walaupun terus walaupun aku boleh nggak sih tambah satu lagi? Apa? Aku tuh suka banget laki-laki yang rendah hati. Itu buat aku kayak plus point buat aku. Walaupun dia hebat, tapi kalau dia humble tuh buat aku plus point. Aku tuh nggak suka laki-laki yang malah kayak menunjukkan banget kalau dia hebat gitu tuh, itu nggak buat aku. Malah kayak gitu. Tapi lu bisa ngebedain mana yang bener-bener feeling lu mengatakan bahwa ini orang yang bener-bener humble sama ini orang yang humble-nya dibuat-buat hanya untuk deket sama lu udah sampai taraf bisa ngebedain berarti? Ya mungkin kalau baru kenal banget enggak ya, tapi kalau maksudnya kalau udah kenal seminggu 2 minggu 3 minggu kan kita bisa lihat lah karakter orangnya kan kayak apa. Berarti yang sekarang lu sudah ada cowok? Ada yang dekat. Ini bener ya? Dekat Mas, banget. Cowok bukan combro. Soalnya kalau gua nggak nunjuk orang, kalau gua nggak nunjuk si Andi sudah mulai gini nih. Dari tadi kaki dari begini, gini. Harus mulai ditunjuk. Kurang tidur ya. Nah lu jadi picky banget gak sama pasangan? Picky. Karena sekarang aku tahu yang aku mau tuh kayak gimana, yang kayak tadi aku deskripsikan gitu. Dan aku mungkin sekarang lebih pinter untuk zaman dulu kan ada ya namanya ya bucin atau apa gitu kan. Zaman sekarang mungkin di umur aku yang sekarang aku udah tahu orang yang maksudnya kriteria aku tuh seperti apa gitu. Jadi lu udah mengkerucutkan itu semua, nggak terlalu melebarkan. Jadi nggak mau juga kayak buang-buang waktu yang ujung-ujungnya juga buat apa juga kan? Iya benar. Ya kan? Maksudnya kan sekarang pasti untuk serius kan, dan pastinya juga yang penting buat aku itu cocok atau enggaknya sih. Itu kan sekarang aku udah tahu yang cocok beneran tuh kayak gimana, mudah-mudahan kayak gitu. Kalau pasti atau enggak kan kita nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu lah. Nggak ada semua yang pasti. Nah, 3 hal yang orang lain belum tahu dan lu mungkin nggak pernah omongin di tempat lain. Ada gak yang bisa lu share di sini? Tadi tuh aku main bola. Oke, 1. Nggak, bercanda. Apa ya? Ya lebih 3 hal sifat aku. Bukan, ya bebas. 3 hal yang orang lain banyak belum tahu. Orang lain di luar sana banyak belum tahu. Bisa masalah sifat lu kah? Bisa masalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang pernah lu alamin kah atau apalah di sekeliling? Itu tadi satu aku udah cerita ya, aku penyendiri. Aku penyendiri dan dulu tuh aku anaknya cuek banget. Sebelum aku kuliah tuh aku anaknya cuek. Seberapa cuek? Cuek lah sama sekeliling itu aku benar-benar cuek aja gitu. Nggak seberapa cuek, maksudnya seberapa cuek kayak lu nih? Cuek kayak lebih kayak misalkan guru lagi ngajar, lu teman-teman yang lain madep sono, lu madep sono sendiri itu kan gua nggak tahu nih seberapa cueknya gitu. Secuek apa gitu? Lebih ke ini sih, lebih ke nggak pedulian. Dulu. Tapi sekarang ini lebih detail aja sih, lebih peduli sekeliling, lebih kayak gitu. Apa yang bikin lu berubah? Ya semua orang berproses ya, tapi kan pasti ada titik baliknya ndak? Iya sih. Peristiwa apa yang bikin lu akhirnya, gue nggak boleh kayak gini nih, gue harus lebih peduli, gue harus lebih peka sama sekeliling gue. Pasti ada peristiwanya dong. Masa tiba-tiba
Dari nggak peduli tiba-tiba peduli kan juga orang kaget pasti. Iya. Ini aku nggak pernah cerita ya. Aku waktu kuliah aku pernah ada accident. Aku pernah ada accident yang aku nggak bisa sekolah selama ya 2 bulanan lah, 3 bulan. Di Singapura, iya. Dan adalah accident gitu, dan karena aku juga nggak bisa apa-apa sendiri kan. Nah untungnya emang itu harus diam, dan karena kan ada luka dan segala macam juga terus harus diam dulu, aku nggak sekolah, jadi aku tuh 1 semester nggak ikut. Terus di situ aku banyak sendiri kan, paling ditemenin mama papa, dan di situ aku tahu juga sahabat-sahabat aku tuh ada buat aku, karena mereka walaupun nggak ada di situ di tempat, mereka selalu tiap hari nanyain jadi support system aku gitu. Dan lumayan ini ya, maksudnya lukanya tuh lumayan banyak gitu ya, sampai aku harus punya waktu untuk balik ke kondisi ya kulit aku yang sekarang atau apa gitu. Sampai terus aku banyak sendiri, aku mikir ini kalau nanti aku udah sembuh, udah balik sekolah, aku mau berubah. Aku mau lebih hati-hati lagi, aku mau lebih detail lagi, aku mau jadi orang yang lebih baik. Maksudnya nggak mau yang bad vibes, maksudnya aku mencoba setiap hari itu bersyukur dan positif, dan sampai sekarang ya aku terima kasih banget nggak ada apa-apa, dan it's like a second chance kan. Berarti parah banget insidennya waktu itu. Sampai maksudnya biasanya makanya gue bilang, gue tanya kan, pasti semua perubahan pasti ada titik baliknya. Nggak bisa semerta-merta lo. Iya. Gue dari pelit tiba-tiba jadi baik, bukan tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba. Biasanya gue nggak ngasih apa-apa, tiba-tiba, ini 100.000, orang juga kaget kan. Iya. Pasti ada, apa karena gue ngeliat temen gue, apa ngeliat temen gue ngasih ke orang, terus oh iya ya, kok gue kenapa pelit orangnya ya. Nah dari situ kan akhirnya gue berubah. Iya. Nah ini kan berarti momen ini yang membuat lu berubah. Momen ini. Segitu cueknya aku. Dahsyatnya. Iya. Peristiwa itu, iya. Kecelakaan itu sampai lu benar-benar berubah. Dibilang parah banget tidak, karena aku tahu aku pasti sembuh, dan udah dibilang dari awal butuh waktu yang lama aja untuk aku kembali untuk recovery. Yeah. Tapi selama itu aku nggak mau ngaca, karena I don't look like myself gitu kan. Maksudnya kan karena banyak karena luka kan. Lu naik motor? Enggak, bukan. Itu kayak adalah kayak nggak usah cerita kalau itu. Iya. Membangkitkan cerita trauma lu, jangan. Iya, aku tahu aku pasti sembuh, dan itu bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi untuk saat itu, selama itu, aku thankful aja. Thank you banget ya, nggak lebih dari ini yang harus menghabiskan waktu 2-3 bulan aku diam, recovery, kulit aku semua, rambut aku gila ya, aku tuh mikir kalau Tuhan mau ambil tuh tinggal gitu doang. Iya kan? Nah itu oke, kalau gitu abis aku sembuh nih, aku harus lebih semangat sekolah. Setiap hari aku harus bersyukur dan jadi orang yang baik buat di sekeliling aku sih gitu. Aku nggak mau lagi cuek, kayak sibuk sendiri gitu. Nggak mau, aku mau ada buat orang-orang yang aku sayang. Aku mau pokoknya jadi orang yang sebisa mungkin baik, gitu aja sih. Gitu aja. Itu pasti nggak kebayang sih, momen itu bisa jadi bounce back lo untuk merubah cuek lo. Dan bahkan gue yang jadi bikin gue penasaran adalah kenapa lo cuek? Sebelumnya kenapa lo cuek? Karena ya mungkin apa yang di benak lo? Umur juga ya, terus anak tunggal mungkin ya kan.
yang biasa cuek aja gitu. Ada ya, aku nggak bilang aku bandel atau ngelawan orang tua, itu aku nggak pernah memang. Cuman aku ngerasa aku tuh cuek aja, ya nggak pedulian aja orangnya gitu. Belajar sih belajar, maksudnya sekolah aku tahu tanggung jawab aku, tapi aku ngerasa dulu tuh aku orang yang nggak pedulian aja sama orang-orang di sekeliling aku juga, paling ya udah gitu-gitu aja gitu. Lebih terus nggak detail gitu, kayak cuek banget anaknya, pokoknya cuek aja. Nah ya lihat nanti aku lebih kayak gitu anaknya. Lihat nanti bad mood lah, lihat pokoknya apa ya udah ya gitu. Enak lu aja lah ya. Iya, abis accident itu ya awalnya ya, sebelum aku dibawa ke rumah sakit malam-malam tuh aku mikir, wah gimana nih kalau nggak hilang lukanya, gimana kalau kayak begini, maksudnya yang di pikiran aku tuh gitu. Karena kan pasti semuanya berubah ya kan, tapi ya untungnya ya bisa kembali seperti semula, dan itu like a second chance for me sih gitu. Kayak a wake up call aja. Dan bagusnya lo menyikapi semuanya dengan sangat-sangat positif. Iya, tentunya dengan dukungan orang yang sangat disayang sih, ya kan. At the end kan dari cerita lo kan bisa gua simpulkan sebenarnya kan ya pada dasarnya memang karakter lo sebenarnya bukan orang yang tidak baik, karakter lu bukan orang yang cuek. Karena mungkin makanya gue tanya, kenapa lu cuek sih sebelum lu terjadi accident itu? Pasti ada alasannya gitu. Lebih menggampangkan aja. Iya, pasti ada alasannya dan butuh momen yang pasti antara ngejedang ataupun yang memang momentumnya pas, yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan mungkin kurang tepat dan kita bisa ngerubah itu di saat yang tepat. Daripada kita ngerubahnya udah di saat yang udah sulit. Misalkan apa yang kita lakukan ini udah jadi karakter kita, udah susah. Kita nggak akan bisa ngerubah karakter. Kalau karakter tuh udah ya udah gitu. Iya, kalau kayak setahu gue sih perilaku tuh beda sama karakter ya. Kalau karakter lu mau berusaha bagaimanapun, kalau udah karakternya seperti itu sepertinya sulit untuk dirubah. Apalagi di usia-usia yang sudah tidak muda seperti kita ya. Kita? Kakak kali. Bapak. Kapan sih Kak ngajak-ngajak? Kan gue ngomongnya kita kesini. Iya. Mana ngadepnya ke aku. Oke. Iya. Seberapa bahagia sih lu sekarang sama hidup lu? Bahagia sih. Bahagia walaupun ada mungkin target-target yang belum tercapai. Apa aja target yang belum tercapai dari lu? Selain jodoh ya? Iya, ya mungkin dalam pekerjaan masih ada target lah. Kalau bahagia sih bahagia ya, aku bilang tadi aku ada mama papa aku yang selalu ada, dan aku ada sahabat-sahabat aku juga, itu udah buat aku tuh udah cukup banget. Aku ada pekerjaan yang aku senengin, bikin aku happy. Itu sih. Tapi kalau disuruh milih antara komedi sama serius, nggak bisa milih sih. Dua-duanya lu masih sangat bisa jalanin. Bisa. Kalau masih, menurut aku kalau masih bisa dikerjain, why not? Apa serunya nyemplung ke komedi? Dunia komedi menurut lo? Happy banget, karena bayangin kita kerja tapi ketawa-ketawa terus. Itu buat lo ya, buat orang yang mungkin berdagang nama lo. Dia langsung enggak bercanda. Happy, aku happy banget. Tapi lu udah pernah ngomong hati ke Jadi kakak nggak bahagia? Enggak, lu udah pernah ngomong hati ke hati belum sama pemain-pemain yang lain yang main bareng sama lu, udah pernah ngomong gimana sih lu main sama gue gitu? Jarang. Tapi kalau hati ke hati enggak, tapi aku tuh selalu deket sama pemain-pemain lain dan kru. Kayak film tuh kita ya itu untungnya aku sih selalu ada di project yang sekeliling aku tuh orangnya teamwork banget. Sebelum kita akhiri obrolan kita di Omen kali ini,
Kalau lo bisa sebutin satu kata yang merepresentasikan hidup lo atau yang mewakili hidup. Wah. Apa? Apa ya? Living. Buat aku, ya mungkin sampai umur aku yang sekarang, aku tuh selalu ingetin diri aku tiap hari untuk live in the moment, karena waktu tuh gak bakal keulang 2 kali. Jadi jalaninnya, nikmatin semua prosesnya ya. Iya. Karena gak ada kehidupan kedua, sama sekali. Cuman sekali. Yes, itu udah paling benar. Jalani yang ada sekarang itu menentukan masa depan lo. Oke ponakan, terima kasih udah nonton Omen episode kali ini. Ingat, kalau nyari yang seru-seru bisa cari Amanda Rikbi. Tapi kalau cari yang manis bisa cari Amanda Kukus. Oke? Ya. Assalamualaikum.